Kejadian pasal 15 ayat ke-6. Sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca, tetapi saudara, ada hal yang indah, ya. Saya sudah baca Alkitab ini 20 sekian kali, ya. Saya terlalu amat sangat banyak yang saya tidak mengerti, saudara. Ya, jadi jangan saudara merasa nek amba Tuhan dia ngerti Alkitab, tidak ngerti. Terus terang, kenapa? Yang menginspirasikan Tuhan sehingga kita untuk mengertinya pun kadang, maaf kata saya bilang, saya sendiri tidak merasa saya ngerti 1%, tidak percaya saya. Ya, paling 0,000 sekian, ya, terlalu sedikit yang kita mengerti dari Alkitab. Contohnya, ya, pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Terus Tuhan yang kedua, Tuhan apa? Dia menciptakan terang. Terang itu apa? Sampai hari ini pun masih jadi perdebatan. Loh, kan matahari bulan? Bukan, saudara. Karena waktu ada hari lain lagi dia menciptakan matahari, bulan, dan bintang, benda-benda penerang. Ya kan? Terang yang mana? Sampai hari ini pun kita banyak penafsiran aneh-aneh. Ya, banyak sekali kita tidak mengerti. Makanya saya tidak pernah berani mengatakan saya ngerti Alkitab. Ya, saya bilang saya tidak mengerti. Tapi kalau Tuhan bukakan saya secuil, ya saya ngerti secuil itu. Dan hari ini pun saya disuruh khotbah yang saya tidak mengerti, saudara. Modalnya cuma nurut dan taat. Ya, hamba Tuhan itu harus berani kelihatan bodoh dan goblok. Kenapa? Nah, dia manusia, saudara. Terus Tuhannya maha dahsyat, sedangkan dia penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Bisa dibayangkan? Bisa dibayangkan, misalnya gini, saudara. Dia seorang perawat, tapi kerja di seorang profesor. Misalnya. Ya, seorang dokter yang sangat, tentu saja antara dia dengan bosnya begitu jauh selisih dia pengetahuan. Betul? Betul? Nah, jadi apa? Walaupun dia bekerja di situ, tetap pengetahuan dia dengan pengetahuan bosnya jauh sekali. Nah, oke, kita mau lihat sekarang kebenaran firman. Ayat ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai... Nah, oke, satu ayat yang indah, saudara, firman Tuhan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Saudara dan saya perhatikan di sini, ya, kalau di perjanjian baru, ya, ada sedikit berbeda, saudara. Kenapa? Ya, begini, ketika saudara dan saya percaya kepada Tuhan, saudara dan saya dianggap sebagai orang benar. Saudara dan saya dibenarkan. Tolong perhatikan. Ya, dibenarkan. Belum tentu benar, cuma dibenarkan. Ya. Saudara dan saya itu orang yang dibenarkan, bukan orang benar. Dibenarkan artinya, ya sudah, Tuhan menghapus segala dosa masa lalu kita. Dia melupakannya lewat korban Kristus, kemudian dianggap kita sebagai manusia baru. Tapi benarkah saudara dan saya ketika percaya Yesus jadi manusia baru, benar-benar orang bisa lihat? Seringkali enggak, toh. Amin. Yang kasar tetap kasar. Amin. Yang suka ngeluh tetap suka ngeluh. Amin. Yang gampang putus asa ya tetap gampang putus asa. Ya apa ya? Ketika kita percaya Tuhan, tidak terjadi sesuatu yang begitu radikal, begitu perubahan yang dahsyat. Semua perubahan itu pelan-pelan. Kenapa? Dengar firman lebih ngerti, lakukan. Dengar firman lebih mau lakukan. Itu baru mendatangkan perubahan. Banyak orang dengar firman, ya cuma jadi pengetahuan, tidak dilakukan, saudara. Ya, saya banyak ketemu orang Kristen yang, wah, kalau tanya ayat dia hafal semua, kalau suruh lakukan dia tidak bisa, saudara. Karena itu menjadi sebuah pengetahuan, bukan menjadi perintah. Ya, makanya firman Tuhan katakan apa? Waktu Tuhan turunkan di Gunung Sinai, 10 perintah Tuhan. Tuhan tidak katakan 10 saran Tuhan, betul? 10 nasihat Tuhan, amin. Dikatakan begitu di terjemahan Alkitab saudara dan saya? Saran, nasihat, 10 perintah. Berarti namanya perintah itu harus dilakukan apa boleh tidak dilakukan? Harus. Jadi saudara, lihat di sini, ya banyak orang Kristen merasa Alkitab ini boleh ditawar, boleh dilakukan, boleh enggak. Terus, ya tergantung saya toh Pak. Nek saya bisa saya lakukan, nek saya senang saya lakukan, nek enggak Tuhan tahu saya daging, amin. Gitu tuh alasannya, betul? Tuhan tahu saya penuh kelemahan. Kekuatan saya cuma satu, yaitu minta enggak tiada henti, amin. Kekuatan kita coba. Siapa yang pernah berhenti meminta kepada Tuhan? Katakan. Semua masih punya permintaan, amin. Dan saya lihat, permintaannya begitu tiada henti, amin. Tetapi doanya sering berhenti, amin. Ya apa ya? Ya apa enggak? Coba lihat kiri kanan dulu, bener apa enggak sih?
Kita mau jujur, saudara. Ya, kita begitu banyak punya pengharapan, keinginan. Ya, kepingin Tuhan gini, kepingin Tuhan gini, kepingin semua begitu banyak. Tetapi saudara dan saya seringkali Tuhan katakan apa? Ya, sikap kita terhadap firman itu menentukan apa yang kita akan alami. Ya, siapa yang menghargakan firman itu selamat. Siapa yang menghargakan firman diberkati. Ya, tapi siapa yang memandang rendah pengajaran? Saudara, ya, banyak orang Kristen senangnya apa? Cuma firman janji Tuhan. Firman pengajaran moh. Senangnya apa? Tahun ini tahun pelunasan hutang. Amin. Tahun ini tahun berkembang. Amin. Tahun ini tahun kegenapan. Amin. Tidak pernah ada yang bikin tahun ini tahun ketaatan. Tidak ada. Tidak pernah saya dengar, saudara. Tidak pernah ada satupun pendeta tempat ibadah yang bikin tahun ini adalah tahun ketaatan. Tidak pernah ada. Selalu tahun, wah pokok yang indah-indah. Betul apa ya? Aneh tak? Nah, sekarang lihat ulang lagi yuk pelan-pelan. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan sebagai kebenaran. Saudara dan saya lihat, ketika kita percaya kita dibenarkan. Saya ulang lagi, ketika kita percaya kita dibenarkan. Nah, saudara, kalau di zaman dahulu saudara dan saya perhatikan di sini, ya. Karena Tuhan Yesus belum turun ke bumi. Nah, sekarang caranya bagaimana untuk dibenarkan? Saudara lihat ayat di atasnya, ayat ke-5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti Saudara perhatikan. Saudara dan saya kalau di perjanjian baru dikatakan kita disebut keturunan Abraham. Ya, terus karena korban Kristus maka kita berkat Abraham sampai kepada kita orang Kristen. Nah, saudara masalahnya adalah, saudara dan saya ingat ketika Tuhan janji kepada Abraham, Tuhan bilang apa? Coba lihat ke langit, hitunglah bintang. Bedanya bintang dengan bulan adalah bulan bisa gelap, betul? Mati bulan, nggak ada bulan. Loh. Saya ulang dulu, saudara ini rupanya teler. Maksudnya gini. Saudara bisa kan tidak ada bulan gelap total. Ada bulan purnama. Berarti apa? Ya, tergantung pergerakan daripada posisi matahari, bumi dan bulan, ya toh. Bisa bulan sabit, hilang, membesar lagi, jadi purnama, ngecil lagi, hilang, membesar lagi. Nah, bedanya sama bintang. Bintang ada enggak? Oh, hari ini enggak ada, kelihatan semua. Bulan depan baru terang, lebih terang. Ada begitu? Loh, berarti apa? Kalau bulan bisa terang, bisa hilang. Amin. Karena bulan tidak punya cahaya sendiri. Kalau bintang-bintang punya cahaya sendiri. Nah, kita mau lihat kebenaran di sini dulu, saudara. Supaya saudara dan saya nangkep. Ya, orang Kristen banyak tidak sadar ketika Tuhan bilang, keturunanmu Abraham nanti seperti bintang. Siang pun bintang itu tetap bersinar. Tapi karena lebih terang matahari, hingga bintangnya tidak kelihatan. Tapi tetap bersinar. Jadi bedanya bintang dengan bulan, sudah jelas. Kalau bintang tetap bersinar. Sepanjang tidak mendung tetap kelihatan dan nyala. Tidak pernah ada gelap bintang. Tapi gelap bulan ada. Berarti apa saudara? Tuhan bilang, Abraham, aku ajak kamu lihat bintang. Ojo lihat bulan. Amin. Saya tidak tahu waktu itu memang gelap bulan atau tidak. Saya tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari cerita Alkitab ini, ya kemungkinan tidak ada bulan. Kenapa? Lah kalau ada bulan lebih gampang. Tuhan bilang tuh lihat terangnya kayak gitu, lebih gampang dilihat. Ya apa ya? Lebih gampang lihat bulan apa bintang? Bulan. Lebih besar kok kelihatannya. Iya apa enggak? Nah sekarang saya tidak tahu. Saya ulang lagi saudara. Ya, kenapa Tuhan itu ngajak Abraham keluar, nggak kasih lihat bulan, lebih gampang dilihat, lebih besar, tapi suruh lihat bintang. Kemungkinan waktu itu gelap bulan, nggak tahu, mungkin. Ya, jangan dijadikan doktrin, pasti. Ini otak manusia kadang-kadang saya paling benci saudara orang yang nggak ngerti tapi berani memastikan. Ya, alasannya apa? Penafsiran. Nah, namanya barang ditafsir ya bisa benar, bisa enggak, saudara. Ya, nah kembali lagi sini. Berarti apa? Saudara dan saya coba lihat. Bulan kalau siang, bintang kalau siang tidak kelihatan jelas, walaupun tetap ada dan tetap bersinar. Karena sinar matahari lebih keras, sehingga dia tidak kelihatan. Tapi begitu gelap, dia kelihatan. Amin. Nah sekarang, saudara dan saya disebut keturunan Abraham, betul? Justru nyalanya, terangnya, kelihatannya kalau gelap.
Bintang semakin kelihatan kalau malamnya gelap. Betul? Berarti apa, saudara? Ketika Tuhan bilang sama Abraham, dia janjikan Abraham, ya, keturunan yang justru akan semakin jadi terang, semakin kelihatan, itu waktu gelap. Berarti apa, saudara? Saudara dan saya sudah ditetapkan dari zaman Bapak Abraham, waktu Tuhan janji kepada Abraham, orang Kristen itu ditetapkan apa? Jadi terang, justru semakin kelihatan terang di tempat gelap. Artinya apa, saudara? Saya mau ulang lagi, ya. Kalau keadaan kita baik-baik saja, cukup, ya, pekerjaan enak, semua ada, semua lancar, rumah tangga baik, orang dunia pun bisa mukanya cerah. Orang tidak pergi gereja pun bisa bersuka cita. Amin. Apa saudara yang pergi gereja tok bisa suka cita? Orang dunia kerjanya cuma nangis tiap hari. Enggak, tak? Iya apa tidak? Mereka juga bisa sedih. Mereka juga bisa bersuka cita. Amin. Tetapi lihat. Ya, kalau orang dunia ada uang seneng. Kalau kita, hamba Tuhan selalu tanya, bagaimana Pak? Haleluya. Selalu jawabannya haleluya. Biar enggak makan, haleluya. Lo harus jawab puji itu Tuhan, saudara. Sehingga enggak akan kelihatan ada uang, enggak ada uang. Jawabannya haleluya. Iya, saudara. Nah, kembali ke sini lagi. Saudara lihat, berarti apa? Saudara dan saya itu akan kelihatan benar-benar keturunan Abraham ketika saudara dan saya menghadapi masa-masa yang gelap, tetapi justru di masa itu kelihatan sinarnya. Bisa ditangkap maksudnya? Coba gini, ya. Ketika susah sekali, orangnya oke, dunia orang susah. Orang Kristen susah juga mukanya sama, susah. Amin. Loh, iya apa enggak sih? Saudara lihat, satu orang dunia enggak percaya Tuhan Yesus susah, satu orang Kristen susah. Nek dua-dua sedang susah, mukanya sama enggak susahnya? Sama tuh. Apa beda? Nek orang Kristen kalau misalnya kalau susah agak gini, kalau orang gini ya gini. Enggak, tuh sama aja, nek muka susah. Amin. Terus nek lagi nangis ya sama, betul? Apa iya apa enggak? Enggak mungkin, kalau Kristen kalau nangis ketahuan Pak, air mata cuma dari sebelah sini. Enggak ada tuh, sama saja. Iya apa ya? Nah, sekarang lihat. Kalau di hal-hal yang mudah, hal-hal yang lancar, hal-hal yang dikatakan yang semua enak, nyaman, lancar, itu enggak kelihatan mutunya. Tetapi ketika hal yang berat, hal yang gelap, nggak ada titik terangnya, semuanya rasanya peteng, susah, membingungkan, nggak tahu mau bagaimana, mau kerjakan apa. Nah, disitulah baru kelihatan nanti itu bersinar apa enggak. Halo. Makanya kalau saudara baca di pasal sebelumnya, Tuhan juga pernah ngomong sama Abraham, aku akan membuat keturunanmu seperti pasir. Di ayat sebelumnya nanti saudara baca, seperti pasir. Tapi kemudian Abraham jalan terus, Tuhan bicara, aku membuat keturunanmu seperti bintang. Lah sekarang saudara, jumlah pasir sama bintang bisa sama. Kenapa? Ditemukan lagi gugusan bintang baru sampai hari ini pun ditemukan lagi. Sehingga orang-orang pinter sampai hari ini bilang di mana batasnya alam ini tidak tahu. Saudara, kenapa selalu ketemu lagi gugusan bintang yang baru, sehingga batasnya di mana tidak tahu. Berarti benar firman Tuhan. Kenapa? Lah pasir, coba saudara, pasir sak genggam gini sama bintang, ya. Ternyata bintang juga luar biasa banyaknya. Nah, sekarang saya ulang pertama. Tuhan menetapkan saudara dan saya yang keturunan Abraham bersinarnya waktu gelap, dan semakin kelihatan bersinar waktu berat. Jangan sampai orang lagi susah, orang Kristen ini juga lebih stres. Amin. Katanya Allahku luar biasa. Amin. Masalahku juga luar biasa, sehingga aku ikut Tuhan biasa-biasa. Saya ulang lagi saudara, ya. Makanya kalau saudara dan saya lihat, tidak membawa Abraham melihat bulan yang besar. Karena bulan bisa selalu bisa terang, bisa gelap, bisa mengecil, bisa membesar terang sinarnya. Tapi sinar bintang tidak pernah berubah, tidak ada mengecil membesarnya dari zaman dulu. Berarti apa saudara? Saudara dan saya ditetapkan
Ya, jadi orang Kristen itu ojo nek susah bersinar. Maksudnya, wah rajin ke gereja, kelihatan bawa Alkitab tuh lagi jalan. Ya dong? Tapi nek lagi seneng, nggak kelihatan. Halo? Loh. Nah itu Kristen bulan, bukan Kristen bintang. Kenapa? Nek bulan tua dia datang ke gereja. Tuhan, tidak cukup untuk sak bulan Tuhan. Amin. Ya toh, nek bulan muda banyak duit, dia lupa. Nek bulan muda kan lagi terang. Ya, nek bulan tua lagi sudah sabit terus kecil udah hilang. Halo? Loh, makanya saudara ulang lagi biar meresep nih, biar meresep. Ya, seperti kalau saudara masak apa, itu nek direbusi lama, itu bumbunya lebih meresep, betul? Loh, ya tuh seperti bikin bumbu sebelum digoreng direndam sih 1-2 jam supaya meresep bumbunya. Nek baru terus langsung enggak ada rasa, saudara. Oke, jadi sudah belajar 2 hal. Yang pertama, Kristen itu ditetapkan apa? Bersinarnya waktu. Saudara dan saya akan kelihatan mutu Kristennya, bener atau enggak Kristennya bukan waktu sedang diberkati, sedang semua lancar, sedang semua enak, sedang semua mudah. Kelihatannya di mana waktu susah, waktu seperti tidak ada jawaban, seperti Tuhan tuh tidak peduli, seperti Tuhan itu diem, seperti Tuhan itu tuli. Di situ baru saudara dan saya kelihatan Kristennya kayak apa. Tetap masih mau cari tidak, tetap masih mau ikut tidak, tetap masih mau berdoa tidak. Yang kedua, saudara dan saya ditetapkan tidak ada bulan muda, bulan tua. Berarti apa saudara? Kembali di sini. Orang Kristen rajin ke gereja biasanya lagi susah. Jadi Yesus ada satu sobatku yang setia. Amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku, walau ku sering tinggalkan dia. Ya apa ya? Lihat, waktu kita seneng kadang-kadang lupa Tuhan. Waktu susah, nyalahkan Tuhan. Tuhan, kok orang lain tidak ngalami seperti saya susahnya? Tuhan bilang, oh kamu seneng kalau yang lain-lain juga susah. Gitu. Coba saudara bayangkan, seorang ibu bersaksi, saudara-saudara. Berapa bulan lalu saya minta bantuan doa, ya dok, suami saya dibawa WW Gombel, misalnya ya. Saudara terima kasih, sekarang dia sudah pulang dan bertobat. Lah, baru 3 bulan wis dijawab. Lah saudara yang ngalami satu masalah wis 5 tahun tidak dijawab, getun enggak? Atau puji Tuhan, gitu, pasti kok dia cepet. Nah, keturunan Abraham tidak boleh terang, kadang ngecil lagi, terus hilang, terang lagi. Jadi, tidak boleh jadi Kak Kristen kapal selam. Loh, kemana? Tidak pernah ketemu. Natal baru hadir. Oh iya, saya bagian Kristen kapal selam. Saudara ya, nyelam sih, nanti Natal muncul, Paskah muncul, sisanya hilang lagi, saudara. Itu berarti lihat di sini yang poin kedua, ya, supaya tetap bisa stabil, supaya tetap bisa sama Tuhannya jalan tetap bareng, ya, supaya tetap bisa setia, ya, walaupun itu mudah dikatakan sulit dilakukan. Perhatikan lagi, Tuhan bilang apa sama Abraham? Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya. Kalau dia di dalam kemah, bisa lihat enggak itu bintang ketutup toh? Bisa lihat jauh ke sana enggak? Ketutup, namanya kemah. Saya ulang lagi, nek kemah kan ketutup kabeh. Nek terop terbuka cuman atasnya tok, betul? Alkitab bilang ini terop apa kemah? Lah kalau kemah itu kan tertutup semua, walaupun ada pintunya. Lihat sekarang poin yang ketiga. Ya, ketika Abraham sedang nunggu kegenapan janji, ketika Abraham sedang berpikiran macam-macam, ketika Abraham sedang stres. Buktinya nanti saudara baca Abraham stres apa enggak. Ketika Abraham sedang khawatir sekali. Lihat, dia bilang apa? Engkau enggak beri aku keturunan, nanti yang akan mewarisi hartaku, hambaku itu. Dia sudah penuh kekhawatiran. Nek orang penuh kekhawatiran, lagi banyak pikiran, enak enggak tidurnya? Bisa ngorok sekali? Bahkan tidur pun enggak bisa, betul? Maka Tuhan katakan, lihat, saudara. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Tuhan enggak bilang, lalu Tuhan membangunkan Abraham dan mengatakan, keluarlah. Loh.
Kita tidak tahu itu jam berapa, betul? Kemungkinan Abraham lagi stres mikir, tidak bisa tidur, Tuhan datang berfirman. Bisa? Kemungkinan juga belum terlalu malam didatangi, tidak tahu. Tapi yang jelas Abraham itu lagi pikirannya banyak sekali. Ya, Abraham menjawab, apakah yang kau akan berikan kepada aku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak? Lihat pikirannya. Wis kesuwean aku ngenteni janjimu Tuhan. Terus berarti kesimpulan Abraham, aku akan meninggal tidak punya anak. Orang Kristen juga ada sama. Dijanjikan apapun oleh firman Tuhan. Dengar janji-janji firman Tuhan begitu luar biasa. Nek wis ngenteni wis suwe. Akan keluar kesimpulannya sendiri. Contoh, saya ketemu satu orang hamba Tuhan. Dia melayani di salah satu daerah. Dia sama istrinya. Pelayanannya tidak berkembang, saudara, di perkebunan sawit. Jemaatnya ya itu tok. Terus karena jemaatnya itu tok, secara persembahan tidak ada peningkatan. Secara ekonomi, pelayanan semua sama. Ya, saya ketemu, kami nginep di rumahnya karena kami ada pelayanan di pedalaman. Kemudian kita berdoa sama-sama. Terus Roh Kudus bilang gini, dia selalu berpikiran dia melayani di tempat yang salah. Terus saya katakan, maaf ya, Bapak selalu merasa ini bukan tempat pelayanan Bapak toh. Betul. Tidak ada pertumbuhannya, Pak. Jemaatnya ya gini-gini terus. Dia mulai berpikiran tempatku bukan di sini. Ya. Ketika keadaan semua sama, lama sekali menunggu, bukankah kesimpulan saudara dan saya yang akan menguasai pikiranmu dan pikiran saya? Nah, Daud pun mengalaminya, saudara. Berkali-kali Tuhan melepaskan dia dari kejaran Saul, betul? Kemudian ada waktunya dia mengatakan, bagaimanapun juga, suatu hari aku pasti mati di tangan Saul. Maka dia mengungsi. Jadi orang percaya seringkali pikirannya apa? Ujiannya adalah ujian menunggu. Halo, ulang. Perjanjian baru pun mengatakan, saudara, teladanilah hidup para nabi yang dengan kesabarannya mendapatkan yang dengan kesabarannya, tidak cukup hanya dengan imannya, dengan doanya, dengan persembahannya, tapi dengan Nah, yang ini yang paling sulit. Kalau bilang iman, siapa yang tidak beriman? Pasti percaya. Semua kita di sini percaya Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, betul? Percaya, tapi mau tidak sabar sampai Tuhan melakukannya. Lah itu beda masalahnya. Wis kesuwean Tuhan, wis tuwek aku iki Tuhan. Loh, iya kan? Apa saudara dan saya lupa? Apa Tuhan itu pikun sehingga tidak tahu umur saudara dan saya? Loh, tahu apa enggak? Apa Tuhan itu lupa tahun-tahun itu berjalan terus? Enggak toh? Abraham langsung mengambil kesimpulan, aku akan mati tidak punya anak. Nah, begitu ya saudara, mungkin aku sudah lama sekali ini, berarti tidak ada perubahan. Berarti selalu kita mengambil kesimpulan sendiri yang tidak seperti dijanjikan tuh. Itu dong kesimpulan kita. Nah, misalnya suami istri berantem, mungkin bukan jodoh saya, betul? Loh, kalau rukun jodoh saya. Loh, kok itu ditentukan jodoh atau enggak dari berantem dan enggaknya? Loh, memang manusia, saudara. Alkitab bilang sejak kitab Kejadian, Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan itu dengan keturunannya siapa? Ular. Betul. Jadi di dalamnya ada permusuhan. Kalau dia tidak memusuhi iblis karena ada sifat permusuhan, dia pasti memusuhi sebangsanya. Bahkan bisa. Tuhan bilang apa? Aku akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dengan keturunanmu. Betul. Jadi ada keturunan ular dan keturunan perempuan itu Hawa. Betul. Berarti kalau keturunan Hawa memusuhi si setan, dia nggak akan memusuhi sesamanya. Tapi kalau dia tidak memusuhi setan, dia akan memusuhi sesamanya. Kenapa? Karena sudah ada sifat permusuhan. Tinggal memusuhi siapanya. Halo? Jadi kalau kita tidak memusuhi setan, ya kita jadi setannya. Saudara. Iya. Makanya banyak saya ketemu, bro. Ya kemarin pun saya pelayanan. Ya, saya lihat suami istri ini punya foto di
Dia keliling dunia di mana-mana. Oh, ini di Menara Pizza Itali, ini di Paris, di mana ya, karena saya sudah keliling semua, jadi saya tahu di sini. Oh, mesra sekali suami istri. Ya, lagi foto pelukan, dimanapun foto pelukan. Wah, pasangan top. Betul? Duduk ngomong, tiba-tiba Tuhan bilang, istrinya kecewa bertahun-tahun. Nah, bagaimana foto mesra pelukan kayak pengantin baru walaupun usia sudah 50 sekian? Tuhan bilang dia kecewa. Istrinya langsung bilang, betul Pak. Saya kecewa sama dia. Nih, sebelahnya langsung suaminya, saya kecewa. Kenapa? Saudara, saya beli bahan makanan dari cici saya. Memang harga lebih mahal, tapi kualitas lebih baik. Dia marah, Pak. Dia ngamuk. Kalau dia bantu adiknya jumlah besar-besar, saya tidak pernah ngomel, Pak. Tapi kalau saya beli dari cici saya, dia ngamuk, Pak. Kecewa. Makanya saudara, kalau saudara dan saya, maaf ya, kita tidak memusuhi setan, berarti kita memusuhi sesama kita. Ya, tapi kalau kita musuh, tidak marah. Oh, setan kamu bikin aku mau marah. Nah, itu musuhi setan. Tapi kalau udah apa-apa, memang aku mau marah. Sifatku pemarah, loh temannya setan, betul? Maka istrinya sengsara, betul? Poin yang ketiga, saudara lihat ya. Ini wakeh pikiran, saudara, yang negatif. Terlalu banyak pikiran negatif. Terus apa lagi? Terlalu banyak kekhawatiran. Berapa hari lalu saya baca buku judulnya How to Stop Worrying. Bagaimana untuk berhenti khawatir. Dia cerita, saudara, hidup orang yang dipenuhi kekhawatiran. Kenapa perusahaan asuransi bisa hidup? Karena orang khawatir. Asuransi kapal, asuransi isi kapal. Kenapa orang perlu? Karena orang khawatir. Dan yang dikhawatirkan itu sangat jarang terjadi. Ya. Tapi orang Kristen sudah juga tahu bahwa yang dikhawatirkan pun Tuhan diperduli itu, ya kan? Tuhan bilang apa? Di firman Tuhan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Dia yang memperdulikan engkau. Itu ada ayatnya. Tapi ya orang Kristen ini memang banyak isinya nih sudah mikir tuh nanti piye ya. Selalu pikirannya yang enggak ada toh. Tenang, Tuhan pasti pelihara. Tenang jiwaku, Tuhan pasti genapi. Jarang toh yang begitu. Betul? Paling gelisahlah jiwaku, betul? Wis ngenteni kesuwean, betul? Iya, saudara. Baik, jadi kembali lagi lihat ya. Ketika dia sedang susah, ketika dia sudah stres, ketika dia banyak pikiran, ketika dia sudah merasa hidupnya pasti akan jadi begini, Tuhan datang ke dia. Lihat. Jadi, saudara tolong perhatikan. Ya, tidak selamanya Tuhan itu datang ke saudara dan saya langsung bawa jawaban. Kadang Tuhan datang ke saudara dan saya cuma meneguhkan perjanjian. Lihat, Tuhan bilang, lihat bintang. Seperti itu nanti. Diulang kembali janji itu. Nanti kemudian Tuhan bilang, tahun depan Sarah akan melahirkan. Baru lihat saudara. Jadi jangan bosan nek dengar janji, diulang lagi janji, diulang lagi janji. Kenapa? Memang di firman Tuhan seperti itu. Tetapi tugas saudara dan saya perhatikan. Sekarang Abraham dibilang keluar. Nek orang lagi stres, orang lagi banyak pikiran. Seringkali tidur, pusing, nonton bola. Betul. Nek saudara dan saya lagi ruwet sekali. Biasanya maunya tidur, maunya santai, betul? Rasanya pegang Alkitab pun baca, tidak masuk, betul? Loh, saya pernah ngalami, saudara lagi ruwet. Baca itu tidak masuk, saya stop. Aku kok baca, rasanya tidak masuk ini, betul? Ya. Lihat, tetapi yang luar biasa saudara, Abraham dibawa keluar pun masih nurut. Padahal dijanji, belum tergenapi. Tapi masih mau Nah, banyak orang Kristen, saudara, dijanji mau nurut, terus langsung mana? Saya sudah taat, saya sudah ngampuni, saya sudah berubah, mana? Tuhan bilang, nak, aku kan lihat di Alkitab, nek aku janji tidak langsung.
Betul. Nek aku janji, tidaklah sekejap aku beri. Betul. Betul, saudara. Jadi, saudara dan saya, supaya jangan jadi orang Kristen yang mau hidup di alam mimpi yang tidak sesuai Alkitab. Saudara, tolong perhatikan. Ya, banyak orang, saudara, tidak seimbang. Kenapa? Maunya cuma yang enak dari Tuhan, yang tidak enak, tidak mau. Loh, ikut Tuhan itu ada enaknya, ada tidak enaknya loh, saudara. Apa Tuhan janji? Ketika engkau ikut aku, semua yang enak saja. Tuhan bilang, ikut aku, pikul. Lah namanya mikul itu enak enggak sih? Enggak enak tuh, lelah. Coba, saudara, yang pernah punya anak bayinya malam rewel, enggak mau tidur digendong, ya pegel apa enggak? Enggak tidur, baru taruh lagi. Loh, itu baru gendong bayi. Lah ini nek salib. Sampai bisa menggantung Tuhan Yesus itu enteng apa enggak sih salibnya? Apa yang sebesar kalung itu disuruh taruh sini? Enggak ada. Pasti berat. Buktinya bisa menggantung orang. Terus waktu dipakai gantung enggak patah. Berarti beratnya dan besarnya. Halo? Loh, iya apa enggak? Loh, saya mau tanya sih, coba. Tuhan Yesus waktu digantung itu apa digantung kayunya ukurannya 0,5 meter sehingga waktu digantung sampai jongkok. Loh. Coba lihat di gereja mana yang Tuhan Yesusnya digantung terus kakinya kena tanah. Tingginya sama salibnya. Enggak toh? Berarti salibnya lebih tinggi toh? Berarti enteng apa enggak? Satu, berat dan besar. Ya apa ya? Loh, ya wes sudah ngerti gitu loh. Tapi enggak mengerti toh? Tuhan bilang setiap orang yang mau ikut aku, dia harus apa? Menyangkali dirinya dan pikul. Nah, terus bayangannya salib itu apa sih, saudara? Sampai Tuhan Yesus pun, saudara, karena kan sebelum dia dibawa pergi Golgota itu kan digebuki dulu. Ya toh, disiksa dulu. Ya toh? Sampai apa? Tidak kuat. Terus siapa yang disuruh bantu mikul? Lihat, berat. Berarti apa? Tuhan, kok masalahku berat? Tuhan bilang, loh kamu pikir salib itu enteng? Itu 5 gram toh. Itu salib emas. Amin. Loh. Nek Kristen itu diajari yang benar susah. Kenapa? Wes salah. Coba bahasa Indonesia. Lagi ngapain, Bu? Masak nasi. Loh, kalau nasi dimasak kan mau bikin bubur. Betul, yang dimasak apa? Beras. Tapi selalu bilangnya masak. Loh ya? Ya apa ya? Loh, padahal salah apa benar itu? Salah, tapi itu dibilang bener. Nek dikasih tahu yang bener nggak mau berubah, betul? Ya dari dulu juga bilang masak nasi, bukan masak beras. Ya itu memang susah, saudara. Ya, emang makanya Tuhan bilang, ya makanya syukur tuh Israel itu yang Tuhan pilih karena bangsa itu yang paling keras kepala. Tapi bangsa lain juga keras kepala, amin. Salibnya besar dan lah, yang namanya besar dan berat enak enggak dipikul? Melelahkan tidak? Menyakitkan tidak? Sakit nih, barat sini bisa lekuk, enggak karu-karuan, amin. Nah, jadi Tuhan kok berat? Baca Alkitab, Tuhan bilang. Loh ya aku sudah baca. Terus aku suruh pikul apa? Salib kok enteng enggak? Enggak, lo sudah tahu kok ngeluh. Kok diem enggak damin lo, heran. Apa yang saya ngomongin salah? Enggak ada, tapi pikiran kita sudah rusak karena kita enggak mau mengerti yang benar. Yang kita mau mengerti yang kita enak buat kita. Iya kan? Sehingga yang benar kita tidak mau ngerti, pokok tak tengking. Amin. Pokok tak matain dalam nama Yesus. Betul? Loh, saudara perhatikan di sini. Ya, Tuhan itu selalu membawa orang ke hal yang paling tidak mungkin dulu, baru dia buat menjadi mungkin. Contohnya, Yusuf masuk dalam penjara. Terus yang memenjarakan dia siapa? Yang ngirim dia ke penjara, Potifar. Terus tujuannya apa? Mau memperkosa istri lah. Kalau pejabat tinggi punya istri mau dituduhannya gitu, kira-kira bisa ditolong, tidak dilepas? Tidak mungkin bisa toh? Tidak mungkin toh? Nek petani mungkin tuduhannya gampang. Oh, Yusuf punya kenalan yang lebih tinggi, kemungkinan dilepas. Lah ini Potifar orang penting di istana, betul? Yang bisa keluarin dia siapa? Lah, tetapi Tuhan itu selalu punya lihat, dibikin sama sekali mustahil dulu, baru dia buat muji. Loh, itu loh cara kerjanya. Coba lihat lagi, waktu dia suruh semua turun minum. Semua yang minum seperti anjing suruh pulang. Tapi semua yang minum dengan cara membawa airnya ke mulut,
suruh tunggu. Sisanya 300 tok yang ngambil air minumnya gini. Betul, sisanya gitu, kayak anjing. 300 orang ngalahkan 100-an ribu orang, apa mungkin? Kalau waktu sebelum pulang masih puluhan ribu kan? Mungkinan harapan bisa menang. Kenapa? Loh, sama-sama banyak. Tapi 300 tok. Tidak mungkin. Tapi justru itu menjadi mungkin. Waktu angin mulai bertiup kencang, ya toh, air mulai masuk, maka Tuhan segera bangun. Dia bilang stop, berhenti. Begitu? Ya. Tapi ketika murid itu, guru kami mati. Air sudah hampir menenggelamkan loh, baru Tuhannya bangun. Loh. Jadi sudah, aduh Tuhan kok gini, tambah berat. Tuhan bilang, justru tambah berat, tambah dekat mujizat. Tapi nek tambah enteng masih jauh. Loh. Ini loh, saudara, makanya kita itu ngerti Alkitab itu selalu dengan cara yang kita mau. Gurunya pusing ngajar, kok anakmu ini tidak ngerti-ngerti diajari. Polanya Tuhan Yesus selalu nek bekerja itu selalu tidak dibuat tidak mungkin sih. Saudara, coba lihat ya. Waktu murid-murid 5.000 ikut sudah tidak makan pirong hari. 3 hari. Berarti sudah sangat amat lapar. Kenapa tidak sesatu hari tok wis dikasih makan aja? Nek baru 1 hari kan makannya sedikit. Tapi nek sudah sangat keliwat, kan makannya bisa banyak. Kenapa dibuat pada hari ketiga? Tidak hari ke-1 aja baru mulai lapar. Sudah bikin sekarang aja. Betul, supaya sedikitan buatnya. Contoh, misalnya ibadah doa puasa di gereja. Dipesan sih saudara-saudara, memang nanti kita ada doa di gereja jam 7, tapi saudara-saudara puasa jam 6 sampai jam 6, makan sih di rumah, nanti di gereja baru kita doa lagi. Berarti di gereja tidak perlu sediakan banyak-banyak. Tapi kalau saudara nanti bukanya sekalian di gereja, masih banyak karena orang puasa. Betul apa enggak? Tuhan bikin ini pada hari ketiga. Sudah keliwatan kosong baru dia buat. Loh, caranya Tuhan kayak gitu ya? Terus Tuhan rubah caramu. Tuhan bilang, dia tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama. Lalu terus saudara suruh dia berubah itu piye? Yang masih berubah siapa? Tuhan apa kita? Lalu terus kita selalu minta Tuhan berubah. Jangan pakai berat-berat Tuhan, enteng-enteng aja Tuhan. Amin. Gitu? Tuhan bilang, aku tidak berubah. Sorry, salibnya tidak bisa diperkecil. Ya toh, tidak bisa lagi dibikin kayu yang paling enteng. Amin. Terus tengahnya dibolongi, ya toh, apa pakai pipa pralon, ya toh, dibikin salib enteng, besar dan Oke, jadi sekarang mulai dirubah pola pikirnya supaya kenapa berat? Tuhan bilang baca Alkitab, di mana ada berat? Loh ya jelas tuh, aku mikul lah, aku tidak kuat sampai suruh Simon dari Kirene dah mikir, betul? Berarti berat sekali. Ku tak tengking kalau yang berat, tapi kalau duit berat datang, bu amin. Amin. Kalau masalah sekarung sama duit sekarung yang ditengking mana? Masalah. Iya tuh, pinter kita milihnya. Amin. Iya. Baik. Oke, jadi lihat lagi poin keberapa sekarang? Poin keempat. Saudara, ya. Tuhan bilang apa? Lihat, dibawa keluar sih, suruh noleh. Kalau di dalam tenda suruh doa gini, lihat apa? Lihat tenda, adanya lihat lebih jauh. Nah, saudara, sering Tuhan itu memimpin saudara dan saya lebih lagi nurut supaya tidak cupet pandangannya, supaya tidak ini bilang beriman tapi sebenarnya tidak beriman, bilang percaya tapi sebenarnya tidak percaya. Yo, contohnya ini, contohnya. Waktu ninggal no kerjaan, Tuhan bilang, aku mau jadikan kamu hambaku. Bingung. Tuhan, orang tua aku tidak ada dari pendeta. Lah yang ngundang aku khotbah siapa? Tidak percaya. Kenapa? Loh, tak main toh, cepet toh. Lah yang ngundang khotbah siapa Tuhan? Di gerejaku dewek tidak dikasih khotbah. Nah masa gereja orang lain ngasih? Bingung saudara. Terus mulainya jadi hambamu itu dari mana? Tidak tahu, semua bingung, semua gelap. Terus Tuhan bilang, nak, sekarang kamu pelayanan ke desa-desa. Ya pergi desa-desa nginjili. Dari desa-desa itu ada orang dengar pelayanan saya. Terus diundang mulai. Terus dari orang luar negeri dengar, diundang ke luar negeri. Tuhan bilang apa? Bram, keluar dari kemamu, lihat ke atas. Ya, Tuhan mau apa? Supaya tidak terus kita di dalam kemah.
Ya, dalam keputusasaan, dalam pengertian kita sendiri, dalam stres kita sendiri, Tuhan bilang, ayo lebih nurut, nanti tak kasih lihat. Tak tunjuk apa yang aku mau buat hidupmu. Loh, itu loh. Tapi masalah orang Kristen ini, maunya apa? Biarlah engkau yang mencari aku Tuhan, tapi aku tidak cari engkau. Amin. Ya enggak. Engkau tahu segala kebutuhanku, jadi tidak usah pakai doa, kirimlah. Amin. Kayak sombong. Saudara dan saya ini pikir saudara dan saya ini siapa? Sampai Tuhan harus ngirim tanpa minta. Ya toh, Tuhan harus ngerti tanpa kita berdoa. Tuhan harus beri tanpa berseru. Sombong enggak model gitu? Saudara yang sudah nikah. Saudara enggak mau ngomong sama istri pikiranmu, perasaanmu. Kerjanya cuma marah. Kamu enggak ngerti. Loh ya aku enggak ngerti. Kamu enggak pernah cerita kok diem tok. Loh sumpah enggak nek disuruh ngerti. Sumpah enggak? Saking sumpah ya jadi diem. Saudara, Tuhan pun seringkali sumpah sama kita. Kenapa? Kita, pokoknya engkau ngertilah mauku. Engkau ngerti kebutuhanku. Tidak usah aku datang berdoa. Tidak usah minta. Enak, siapa kita? Memang Tuhan maha tahu. Tapi Tuhan ingin saudara dan saya datang. Betul, tidak main telepon dari jauh. Betul? Titip aja, Pak Pendeta tolong doa ya, tolong. Wes dada ya. Dia di dalam tenda toh. Dan Alkitab bilang Tuhan membawanya keluar, tidak membangunkannya lebih dulu. Berarti belum tidur itu. Jelas kalau kita lihat dari struktur kata-katanya belum tidur. Betul? Belum tidur. Terus yang dipikirkan apa? Ya itu, lagi stres. Saudara. Orang saking senangnya bisa nggak bisa tidur, saking stresnya bisa nggak bisa tidur. Betul? Lihat bintang. Ulang lagi, lihat bintang. Tuhan nggak bilang lihat bulan, kembali. Terus, demikian nanti banyaknya Yang aneh, Abraham kemudian apa waktu dia dijanjikan keturunan tidak percaya? Loh, kalau orang tidak percaya pasti tidak nurut toh. Betul. Contoh saudara pergi dokter bilang, ini harus segera opname ya. Ini berat, ini cepat. Nek saudara tidak percaya pasti ya besok aja dok tak pikir sih. Betul. Tapi kalau dokternya saudara percaya, ya wis dok, saya langsung ke rumah sakit minta surat. Misalnya, ini serius penyakitnya, minum ini cepat 3 kali sehari, seminggu jangan. Kalau saudara percaya minum toh. Tapi kalau model dokter ini kok kayak dukun, enggak diminum toh, enggak yakin. Iya. Nah, sekarang Abraham percaya kan, maka dia taat, dia keluar dari Ur Kasdim, betul. Tetapi kemudian di poin ini baru Tuhan mengatakan, maka percayalah Abraham. Loh, apa sebelumnya enggak percaya? Pasti percaya, makanya nurut. Saudara, tapi kenapa di titik ini baru Tuhan bilang, maka percayalah Abraham. Saudara dan saya perhatikan. Kalau saudara dan saya sudah bisa dibawa keluar oleh Tuhan dari pikiran yang penuh kekhawatiran. Saudara dan saya sudah bisa dibawa oleh Tuhan keluar daripada tenda kita yang nutupi segala sesuatu. Sehingga cuma bisa lihat 2 meter ke atas, kiri kanan. Tidak bisa lihat lebih jauh lagi. Saudara dan saya cuma bisa lihat hari ini dan besok. Tidak bisa lihat sekian tahun ke depan Tuhan mau buat apa dalam hidupmu dan hidup saya. Itu termasuk orang belum percaya. Kemah zaman dulu tentu saja tidak ada ukuran 100 kali 100 meter. Amin. Cara bikinnya piye zaman itu masih kecil-kecil toh. Paling birong meter toh. Ya dok. Lah itu lihat sana ya batasnya. Tenda itu lihat sana semua lihat sana ya. Batasnya kan sangat kecil, betul? Lihat. Berarti orang percaya itu apa? Orang yang bisa mengalahkan kekhawatirannya, mengalahkan pikirannya yang negatif. Itu baru termasuk orang percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang percaya itu yang kayak apa? Tuhan bilang, lihat bintang. Padahal paling gampang, ambil pasir. Sak genggam kamu hitung. Segitu nanti aku buat. Pasti Abraham menyerah nih suruh ngitung. Paling gampang tuh. Tapi Tuhan bilang lihat. Orang yang bisa dibawa Tuhan memandang jauh. Artinya, oke, sekarang mungkin saya menderita ikut Tuhan. Mungkin sekarang saya tahun bergumul untuk nurut Tuhan. Tapi nantinya lain hasilnya. Nantinya pasti tergenapi. Nantinya pasti baik. Lah itu namanya orang percaya. Saya pernah ngalami saudara. Ya ketika saya pelayanan di pedalaman, saya pernah nangis di pedalaman. Ya saya masih ingat saya nangis di pedalaman Liwa, Pulau Sumatera, nek punya petasan. Ya
Zaman tahun 2000 itu, saudara, nek sekarang sudah 13 tahun, saya yakin jalannya sudah bagus. Dulu, dari kota Lampung, kami 1 hari menuju ke Liwa, nginep. Besok pagi, naik jeep menuju ke pedalaman. Duduknya bukan di dalam jeep, karena jeep itu jeep pickup. Jadi isi isi drum-drum bahan bakar, isi beras, isi apa, kami duduk di atasnya. Hei, pegangan gini sampai sore, saudara. Saya pikir besok kita naik jeep, wah tenang, oke. Oh, saya punya jeep 2, ya, enak. Loh, modelnya gini jeepnya matang. Ya naik ke atas, sopirnya tetap di bawah. Tapi ini semua barang kita di atas sih. 1 hari penuh kena sinar matahari. Terus apa, saudara? Jeep itu bannya dikasih rantai. Kalau enggak dikasih rantai, enggak bisa jalan. Itu jalan rawa, saudara. Terus jurangnya mengerikan. Sana bawah sekali, saudara, itu. Tapi pokoknya percaya. Aku melangkah bersama Tuhan. Aman ternyata, saudara. Dan saya lihat sendiri. Waktu kami pulang dari situ, pedalaman itu, naik gunung. Jeep yang dari atas tidak bisa naik, turun, saudara. Lolos, tidak bisa dirim, dia turun kecepatan tinggi, ngantemi jeep yang di bawahnya. Mati banyak. Dan kami tidak bisa naik, karena jeep yang kecelakaan itu cuma jalannya sepeta gitu di hutan itu. Ya sudah, nginep di dalam hutan. Pernah. Terus apa? Nangis di hutan. Ketemu kok gini gitu kan. Nasibnya kok elek. Kepingin jadi pendeta terkenal, naik mobil mewah. Nah ini sahabatnya harimau gajah kan. Wih, parah. Saya ngalami. Saya hidup di kemah saya sendiri. Pandangan saya tidak bisa jauh. Pandangan saya terbatas dengan pengertian saya. Pandangan saya terbatas dengan otak saya yang penuh Tuhan bilang, keluar! Lihat jauh! Orang yang bisa melihat jauh, orang yang beriman tidak langsung sekarang terjadi. Tapi nanti, pasti. Tidak langsung detik ini atau pulang dari ibadah. Tapi nanti saya lihat. Itulah yang disebut orang beriman. Itulah yang disebut orang percaya. Ya, dulu waktu Tuhan bilang, ini pendetanya ini sudah masuk, pokok blusuk. Tidak ada satupun pendeta dari luar mau itu, ya itu. Sampai berapa kali saya masuk pedalaman, pendetanya liatin saya. Terus nanya, Bapak cari apa di sini? Waktu itu saya belum nikah, saya bilang, Pak, saya datang bukan cari jodoh. Saya datang mau melayani. Nah, di situ saya merasa apa? Kok gini toh, Tuhan hutan ke hutan, rimba ke rimba. Ya, dari Lampung, pedalaman Sumatera, berangkat ke pedalaman Kalimantan, semua pedalaman, saudara. Ya, lalu percayalah Abraham kepada, dia tidak percaya yang di bawah kakinya langsung bisa dia raih. Dia percaya yang begitu jauhnya itu dia percaya. Jadi, orang Kristen itu, nek langsung kepingin ngelihat mujizat, nek langsung kepingin lihat pertolongan Tuhan, itu bukanlah orang percaya. Halo? Orang dunia pun datang, saya tidak disembuhkan. Tapi begitu suruh berdoa, berarti tidak bisa. Gelap. Berarti apa? Ada masalah, ada pergumulan. Kelihatan loh nih orang Kristen beda. Kenapa? Tetap, oh Tuhan, ku percaya. Halo? Tuhan bilang, itu dulu, sekarang embun. Ya, kita akan selesai sampai sini, singkat. Ya, jadi saya ulang poin-poinnya. Tuhan menetapkan apa? Anak-anaknya keturunan Abraham itu seperti bukan bulan. Ulang lagi. Jadi tidak ada bulan tua, bulanmu. Alias juga secara jasmani, saudara akan dipelihara tanggal berapapun. Saya ikut bulan loh. Saudara gajian ikut bintang apa bulan? Ikut bulan loh. Saudara itu gajian atau menggaji orang ikut bintang apa bulan? Apa saudara bilang sama pegawainya, tunggu nanti nek malam tidak ada bintang tak gaji. Tidak tahu dia pasti kapan malam ini tidak ada bintang. Amin. Lihat, jadi poinnya saudara, Tuhan tuh nek ngomong itu artinya dalam. Beda sama kita nek ngomong. Nek Tuhan bilang, nak keluar dari kemahmu. Nah Tuhan, rasanya ini yang benar. Rasanya pasti gini Tuhan. Rasanya kayak gini kejadiannya Tuhan. Abraham nurut keluar. Orang yang mau dirubah pola pikirnya. Orang yang mau tidak hidup dengan segala kekuatan.
butirannya. Itulah orang yang dan itulah yang Tuhan bilang, itulah dihitung sebagai kebenaran. Lihat, saudara dan saya sudah dibenarkan. Tetapi hitungannya apa kebenarannya? Bilang percaya ya sering ragu. Betul? Bilang taat ya sering berontak. Lah terus poinnya apa? Halo? Nilainya apa kalau gitu? Biar aku stres, gelisah, Tuhan buat aku menang dari kegelisahan ini. Loh, itu namanya belajar percaya. Saudara, sekarang saya lihat saudara, apa yang saya dulu benar ya. Saya itu hidup di kemah saya sendiri. Pengertian saya sendiri, kesimpulan saya sendiri tentang Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak sebatas pengertian kemah otak saya ini. Jadi kelasnya bintang. Ya toh? Misalnya ini di sekolah bintang kelas. Ya toh? Ojo sampai ranking berapa? 40. Muridnya berapa? 40. Wes parah ini katanya anak turunan bintang. Amin. Dan poin yang paling penting tadi ingat, cara kerja Tuhan itu selalu membawa kita ke dalam hal yang mustahil. Halo. Lihat. Yusuf itu sengaja dikasih masalah sama Potifar. Saudara tahu kedudukannya Potifar di Alkitab jadi apa? Pedagang? Enggak toh. Dia orang penting toh. Lah, nek sudah urusan sama orang penting yang bisa bebaskan siapa? Enggak ada. Tapi Tuhan justru bukan hanya membebaskan, tapi langsung ngangkat. Berarti nek saudara dan saya sekarang punya masalah yang membelenggu, memenjara saudara dan saya. Berterima kasih ban kamsya Tuhan. Kisah Yusuf terjadi kembali. Tuh, ndak amin toh. Maunya, saya dengar dari sekolah minggu, saya tahu. Tapi ngalamin enggak loh. Dibuat sama sekali tidak mungkin. Barulah kemudian bagi dia tiada yang loh. Tuhan tuh istilahnya kayak mainnya sama iblis gini. Iblis, monggo kamu rusak sebisamu, sekuatmu, sekarepmu. Amin. Nanti aku cuma bilang pulih, langsung pulih kok. Gitu loh Tuhan itu. Betul. Loh, saudara tahu iblis itu tidak pernah terima upah dari Tuhan. Amin. Tapi rajinnya bekerja. Amin. Iya apa enggak? Alkitab bilang dia berjalan berkeliling mencari orang yang bisa Tidak pernah tuh dia bilang hari Senin dia jalan, Selasa libur, Rebu izin, Kamis cuti, Jumat permakluman, betul? Ya Sabtu waktu kejepit, Enggak, Pak. Dia begitu rajinnya bekerja. Amin. Bahkan dia kita bilang turun naik pergi surga, betul, nuduh kita. Tidak diubah toh? Kita ini wis diupah, diberkati, tapi rajinnya kalah dari setan. Amin. Ayo jujur, ya apa enggak? Setan rajin luar biasa, betul? Ya, tidak diupah pun dia Lah ini minta upah terus dan tidak rajin. Baik, jadi hari ini kita belajar sampai di sini. Tanam ini keturunan Abraham. Bersinarnya waktu gelap. Nek waktu terang tidak dibutuhkan, tidak kelihatan. Karena ini bintang tidak ada sistem terang gelap. Tetap terang dan tidak tergantung tanggal muda, bulanmu muda, bulan itu. Loh. Ada enggak? Oh, bintangnya tua. Enggak ada kan? Oh, bintang purnama. Enggak ada kecuali orang gendeng. Ya segitu-gitu terus toh. Betul, tapi bersinar terus-terusan, tidak ada mengecil dan membesar. Jadi tanam sekarang, ayo kita periksa diri kita. Sudah ngerti firman seperti yang Tuhan mau atau ngerti firman yang seperti kita mau? Nek ulangan guru menjelaskan, murid mengerti seperti murid mau. Terus dia jawab seperti maunya dia, salah enggak? Salah. 3 tambah 3 berapa? 8 Pak Guru. Loh salah, lo mau saya 8 mau apa Pak Guru? Loh, saya mau renungkan hari ini yuk. Saya pun sering dibawa Tuhan ke hal yang sama sekali tidak mungkin. Kemudian baru dia buat sesuatu. Kalau sekarang Roh Kudusmu tidak menguatkan saya pasti hancur. Kenapa? Karena kan salib itu berat dan besar. Kecuali salib kalung. Tuhan tidak menetapkan saudara dan saya mengalami kehidupan yang mudah. Tapi Tuhan selalu menjanjikan pertolongan. Tuhan tidak menjanjikan saudara dan saya hidup tidak mengalami yang namanya stres,
tidak mengalami yang namanya berpikiran-pikiran negatif. Saudara dan saya akan mengalaminya. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya keluar dari pikiran-pikiran itu, bisa melihat jauh. Memang sekarang kami seperti ini, tapi kalau kami terus taat, kami akan melihat. Ngomongnya gitu, jangan ini terus iki. Ya, bukan hanya dalam nah, zaman sekarang cuma ngomong bahan itu menggenapi firman Tuhan di Alkitab Perjanjian Lama. Mereka akan mengecilkan Eva, membesarkan Sikal. Itu sudah ada dari zaman Perjanjian Lama. Eva itu adalah ukuran tepung, ukuran gandum. Sikal adalah ukuran nilai uang. Maka di zaman akhir nanti, khotbah selalu hanya nilai uang. Saudara, itu dari Alkitab Perjanjian Lama sudah ada ayatnya. Saudara, cuma berkat. Apa yang dikecilkan Eva? Ukuran gandumnya, ukuran firman kebenaran, firman yang jadi makanan itu diperkecil. Cuma khotbah duit, berkat, itu yang akan Katanya mereka manusia rohani, tapi ngomongnya cuma duit. Aneh toh? Betul? Loh, kalau seorang dokter lagi ngomongnya tentang mantra, batu akik, saudara bingung, ini dokter apa dukun? Nah, saudara malaikat pun bingung, ini manusia rohani, ngomongnya cuma duit. Hai, ini kan berarti manusia jasmani, cuma ngaku-ngaku rohani. Ingat saudara yang tadi, kalau saudara jadi Kristen seperti bintang, nggak ada gelapnya. Halo? Iya, saya mengalami saudara. Suruh khotbah keras. Suruh khotbahnya neni. Ketemu orang Tuhan suruh tegur. Biar sekaya apa? Tak turut, saya terserah Tuhan. Sampai hari ini dipelihara. Loh, saudara, hal-hal seperti itu tidak langgeng sifatnya. Bisa Tuhan memberkati insidentil, bisa, tetapi tidak langgeng dan terus-menerus sifatnya. Supaya langgeng, dilatih. Lihat, Tuhan langsung mengangkat Salomo menggantikan Daud tanpa membentuk dan memproses Salomo. Betul? Begitu jadi raja, tidak lama kerjaannya koleksi perempuan. Sampai 1000. Terus apa? Nyembah berhala. Ya enggak? Daud sebelum jadi raja diproses puluhan tahun. Cuma sekali bikin salah. Bisa seketika Tuhan berkati, bisa. Tapi akan tidak langgeng. Saudara dan saya tidak akan kuat menerimanya. Saudara dan saya kemudian tidak gampang goyah. Tapi kalau diproses setianya bisa lebih lama. Coba ibu bapak di sini nek dulu podo kerene, wah sayang nih. Sudah mulai meningkat, bisa ndak sayang lagi? Bisa. Kan saya pernah khotbah, wanita dan pria itu saudara, buat pria susah menjadi lebih setia dan tetap mengasihi. Kenapa? Karena begitu menikah, wanita lebih cepat tua. Kenapa? Karena lebih mikir perempuan. Amin. Yang lebih banyak mikir laki apa perempuan? Perempuan. Mikirin bayar listrik, air, anak sekolah, apa kan perempuan? Laki wis lah, mau tidur mah wis besok cerita. Gitu ya. Nah, terus apa? Dia semakin tua, si laki semakin sukses. Loh, kan pernah jadi perbedaan. Loh, kok dulu saya salah lihat, model gini saya mau. Loh. Kalau dulu terima kasih Tuhan ada yang mau sama saya. Begitu sukses, saya salah lihat Tuhan. Loh ya berubah dong matanya. Itu yang bahaya. Makanya saudara kalau laki itu bisa setia, cinta Tuhan itu anugerah. Maksudnya cinta istri itu anugerah. Betul, dia semakin sukses, semakin banyak uang. Terus apa? Perempuan lain pun banyak yang naksir karena uangnya, bukan karena gantengnya atau apa. Karena dia cuma cinta uang. Terus dia lihat istri tambah tua, tambah elek, tambah. Iya, sedangkan dia kok tambah keren. Tidak mudah, Bu. Iya, makanya banyak laki kemudian selingkuh. Banyak karena dia merasa seperti itu. Saudara, orang Kristen itu nek melarat kuat ibadah, kuat datang gereja, kuat doa. Nek sudah diberkati, semua ndak kuat, doa ndak kuat, hadir ndak kuat, semua ndak kuat. Iya toh? Makanya supaya nanti kuat, sekarang diproses dalam masalah dan pergumulan tetap kuat. Supaya besok nek diangkat juga kuat. Jangan melarat kuat, sugih ndak kuat. Nek masih melarat mau marah istri, ndaklah podo melarati, kasihan kamu mah ikut aku menderita. Iya toh? Tapi nek sudah kaya kita salah.
Ya udah, lain kelakuannya. Itu berarti sudah tidak kuat toh. Ya, enaknya tuh pendek sedikit-sedikit toh. Ya, daripada panjang-panjang ya. Baik.